Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu,
mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK,
dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara. Ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.
Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, staf sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B.
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
Bicara soal peluang anggotanya, memeriksa Menteri Koperasi, Menkop. Budi Aris Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Aris Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi.
Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbu Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan,
Dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, staf sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi,
dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi.
Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam,
Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Aris Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Aris sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Aris Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Aris Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi,
Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa, bagaimana orang seperti ini
Pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap.
Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa, bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi? Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital,
Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang.
Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbu Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu,
Dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas.
Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online. Judul. Belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF.
Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan,
polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah.
jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan?
tugas di Komdigi. Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi.
Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara. Ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi? Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setia diangkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum,
bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi.
Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, staf sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital,
Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Aris Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Aris Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Aris sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini,
Terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa,
tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar,
pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbu Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari.
Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR RI fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman
termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara. Ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi? Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya,
Mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang.
Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibekingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi? Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus,
mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR RI fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B,
BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024.
Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar,
pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa, bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari.
Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, staf sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman,
termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara. Ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya, adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya,
mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, staf sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang.
Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi? Ini, kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus,
mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR RI fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B,
BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024.
Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya Budi Ari diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari. Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR RI fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di Hotel Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar,
pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arysyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigiri. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara, ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi AD Arysyam Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa, bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari.
Dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibekingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO. Bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah, jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah, antara lain A alias M, kemudian HF, J, BS, BK, dan B, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Tim penyidik masih bekerja mengungkap tuntas kasus ini termasuk memburu para buronan lainnya yang belum tertangkap. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra memastikan akan mengejar aset-aset yang dimiliki bandar situs judi online melibatkan oknum Komdigi. Hal itu usai Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO yang ditetapkan tersangka inisial B, BK, dan HF. Kami akan melakukan pendalaman
termasuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka untuk dikembalikan ke negara. Ucap Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Adapun peran dari B maupun tersangka BK dan tersangka HF, sama dengan HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Dia menyampaikan total tersangka kasus mafia judi online saat ini sudah 22 orang. Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Imbuh Wira. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik di posisi oknum, bandar, maupun pihak-pihak lain dengan menerapkan pasal pidana perjudian serta tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian juga mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar proses pengusutan kasus berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi menyampaikan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online yang dibackingi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dari 18 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka terdiri dari 10 pegawai Komdigi. Sebelumnya disebut polisi 11 pegawai Komdigi, dan 8 warga sipil. 10 pegawai Komdigi dan 8 sipil, ujar Kabid Humas. Komentar pedas Mahfud MD soal kasus judi online di Komdigi, minta periksa Budi Ari. Kasus judi online, judul, belakangan ramai menjadi perbincangan karena menyeret pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total 73,7 miliar rupiah pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sebelumnya, Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut, karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya di Komdigi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Ari Setiadi. Mahfud MD tegas mengatakan, polisi harus memeriksa Budi Ari sebagai seorang pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, seperti diketahui ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap dalam kasus judi online ini. Keterangan itu Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membackingi 1.000 situs judi online agar tidak bisa diblokir. Terlebih, muncul informasi terdapat pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Ari menurut Mahfud MD akan membuka kotak Pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah. Iya dong, seharusnya, Budi Ari, diperiksa. Bagaimana orang seperti ini, pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol, dulu bisa masuk? Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu? Siapa yang bisa mengerjakan tugas di Komdigi ini? Kata Mahfud MD. Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten hanya memiliki 2 kemungkinan. Pertama, karena faktor kelalaian Budi Ari, dan faktor kedua karena kesengajaan Budi Ari. Mahfud menilai, jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada permainan di dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Respon Kapolri soal peluang Menteri Budi Ari diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal peluang anggotanya memeriksa Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang dibackingi oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Menurutnya, jika dalam perjalanannya mengarah ke nama-nama tertentu, pihaknya pasti akan memeriksanya. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya,
Mengarah ke arah nama-nama tertentu saya kira pasti akan diproses pasti. Akan diperiksa, kata Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun, Budi Ari merupakan pimpinan para pegawai Komino saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, saat itu. Sementara itu, dalam rapat pada hari ini, Listio menjelaskan, dirinya sudah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk berantas judi online. Selain itu, dia mengaku sudah memberikan perintah kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri, dan Kapolda untuk melakukan pengecekan kepada anggota Polri. Listio menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Budi Ari Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus, Staf Sus, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Dikutip Tribun dari wawancara bersama anggota DPR fraksi PAN Uya Kuya, Budi Ari menjawab video yang viral di media sosial tersebut. Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni. Hingga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar. Polisi kembali tangkap bandar yang dilindungi oknum Komdigi. Terungkap miliki ribuan situs judi. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 daftar pencarian orang. DPO, bandar situs judi online yakni B, BK dan HF. Ketiga bandar situs judi online itu mengakui dilindungi oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Para tersangka ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini, terdapat 3 orang DPO yang berhasil diamankan, yaitu B, BK dan HF. Dengan demikian secara total kami telah menangkap 22 orang tersangka, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tersangka B, BK, dan HF memiliki peran mengelola ribuan situs judi online agar tidak terblokir seperti tersangka HE yang sudah lebih awal ditangkap. Mereka dipastikan bukan pegawai Kemkomdigi. Dari tangan para tersangka kami telah menyita berbagai barang bukti, di antaranya 3 unit HP, 3 buah kartu ATM dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 600 juta rupiah. Jelas Wira. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka HE di hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. HE diketahui sebagai bandar, pemilik situs judi online Keris 123 dan agen penghubung dengan tersangka MN yang berstatus pegawai Kementerian Komdigi. Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik